Kalau tujuan kamu ngonten itu buat viral, kamu bakal kecewa. Asli, ini serius. Karena viral itu bukan tujuan sebetulnya. Viral itu bonus. Viral itu efek samping. Banyak banget para konten kreator pemula yang hari ini berhenti di tengah jalan karena ngerasa bahwa video gue nggak viral, video gue nggak bisa viral, dan kamu akhirnya ngerasa bahwa capek bro. Padahal yang bikin kamu bertahan itu sebetulnya bukan viralnya, tetapi adalah value. Nah, di video ini saya bakal bahas 3 hal penting. Yang pertama, kenapa sih ngejar viral itu bisa bikin kamu capek. Kemudian yang kedua, mindset kreator yang benar itu seperti apa sih? Nah, yang ketiga itu adalah gimana caranya ngebangun value supaya penonton kamu tetap loyal. Stay terus sampai habis di video ini, karena bisa jadi ini titik balik lo semua untuk menjadi seorang konten kreator yang berhasil. Assalamualaikum, hai halo, selamat datang di A-Vlog, audiovisual vlog yang membahas tentang dunia perkontenan dan vlog. Viral, ini selalu menjadi acuan teman-teman dimanapun kalian berada, dan selalu menjadi tujuan utama. Bahkan jujur saja, mungkin saya pribadi kadang pada saat membuat sebuah konten, awal mulanya ya dulu itu juga berpikir gimana ya caranya bikin konten viral. Dan di beberapa workshop atau beberapa kelas yang saya masukin pun, ketika saya berdiskusi dengan mereka, dengan teman-teman mahasiswa, dengan peserta workshop, itu kadang-kadang ya pertanyaannya sama, gimana caranya bisa bikin viral. Dan itu selalu jadi bahan perbincangan oleh para konten kreator pemula. Lalu pasti kamu berpikir kan, gimana caranya bikin viral. Yang menjadi pertanyaan, setelah viral itu kamu mau ngapain? Lalu kan kamu jadi mikir kan, ketika kamu sekali viral, lalu semua masalah apakah selesai? Enggak kan, kadang kan kamu mikirnya gitu kan, kalau misalnya sudah viral ya udah masalahnya semua selesai. Ketika kamu ngejar viral, akhirnya yang terjadi adalah apa? Kamu mengikuti tren yang hari ini sedang viral. Kamu ngikutin gaya suaranya, kamu ngikutin gaya seperti mirip orang lain, bahkan kadang kamu menampilkan sesuatu yang itu tidak kamu banget, ya kan? Mungkin di titik itu kamu berhasil menjadi viral. Tetapi setelah viral itu apa yang terjadi? Apa hasilnya? Video kamu itu sepi, videomu nggak ada yang nonton lagi, terus orang juga nggak akan peduli kamu siapa. Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena mereka follow kamu itu karena bukan value-nya. Mereka follow kamu itu karena cuma sensasi. Dan kita tahu bahwa yang namanya sensasi itu sifatnya sementara. Kita bisa perhatikan deh beberapa topik-topik hari ini yang tiba-tiba viral, tiba-tiba nge-hype, tiba-tiba nge-trend, itu pasti sifatnya hanya sementara, sensasi. Dan sensasi itu pasti cepat basi. Kalau sudah seperti itu, berarti yang harus kamu lakukan adalah bahwa kamu bikin konten itu bukan untuk viral, bukan untuk ngejar view, bukan, tetapi yang kamu kejar adalah value. Nah, di video ini, pertama saya ingin mengubah mindset teman-teman tentang cara pandang membuat sebuah konten. Cara pandang yang benar menjadi seorang konten kreator itu seperti apa sih? Jadi, kita harus ubah cara pandang seperti ini. Misalnya, jika sebelumnya kamu bikin konten hanya berharap terus mengejar viral, sebaiknya kita ubah mindsetnya menjadi gimana caranya bikin video itu bisa bermanfaat untuk orang lain, even itu hanya satu orang. Ini kenapa sih? Alasan yang pertama, bahwa viral itu sifatnya instan dan sensasi sesaat, sedangkan value itu sifatnya bertahan dan bisa dibilang abadi. Jadi yang kamu pikirkan pada saat kamu bikin konten, pada saat kamu membuat sebuah konten, yang kamu pikirkan adalah gue mau ngasih value. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua itu biasanya adalah viral itu bisa bikin kamu terkenal. Iya betul, tapi value bikin kamu dipercaya sama orang. Karena di dunia digital hari ini sebetulnya
kepercayaan itu seperti mata uang yang paling mahal, dan itu tidak hanya di dunia digital saja, di dunia sehari-hari kita pun bahwa kepercayaan itu adalah mata uang yang paling mahal. Yang ketiga, alasan ketiga adalah kreator sukses itu bukan yang sekali viral, tapi yang terus konsisten memberi value kepada penontonnya. Itu yang terbaik. Saya tadi di awal sudah jelaskan supaya teman-teman itu mengubah mindsetnya dari viral ke value. Viral itu sekali lagi jangan menjadi tujuan. Kalau sudah menjadi tujuan, kamu pasti capek, kamu pasti lelah, kamu gampang putus asa juga akhirnya. Pertanyaan berikutnya adalah, ya gimana dong caranya biar kita bisa fokus ke value? Itu gimana caranya? Ada 5 langkah penting yang teman-teman harus perhatikan. Yang pertama adalah, kalau kamu bikin konten, tentukan satu orang ideal atau role model yang ideal yang ingin kamu bantu. Jadi, kamu misalnya punya keresahan apa, kamu punya sesuatu yang ingin dibagi ke orang itu apa, sebaiknya kamu berhenti mikir bahwa konten ini buat semua orang. Garis besarnya adalah itu. Kamu kalau bisa bikin konten itu jangan berpikir konten ini untuk semua orang. Enggak juga. Tapi kamu harus berpikir bahwa gue bikin konten itu untuk orang yang seperti gue 2 tahun yang lalu. Jadi kamu di situ menekankan satu role model, satu acuan, satu tujuan. Nanti biasanya kalau sudah satu tujuan itu tertuju, itu nanti pintu-pintu yang lain kebuka. Tapi kalau misalnya kamu ngonten untuk semua orang, itu kamu kelelahan nanti. Nah, triknya seperti itu ya. Intinya adalah kamu bikin konten yang bisa membantu mereka. Bisa lewat informasi, bisa inspirasi, bisa edukasi, atau bisa hiburan. Itu sah-sah aja. Lalu yang kedua, kamu wajib tanya diri sendiri dan tanya hatimu. Apa yang bisa gue bantu bagi orang hari ini? Kelihatannya pertanyaan ini sepele loh teman-teman. Kelihatannya pertanyaan ini sepele, tetapi sebetulnya yang paling penting adalah, yang paling esensial di kalimat ini adalah, kalau misalnya lu punya pengalaman, entah itu bersifat keberhasilan atau kegagalan, dan mungkin ada pelajaran-pelajaran yang ingin kamu bagi di sana, ingin kamu share, itu ketika kamu ngebagi itu, kamu nggak perlu jadi ahli untuk bisa membagi pengalaman itu. Yang paling penting adalah, kamu cukup satu langkah lebih maju dari penonton kamu. Teman-teman tahu nggak sih? Di YouTube itu, di TikTok itu, di Reel itu, di Facebook itu hari ini banyak muncul siapa dia. Tetapi, itu yang muncul hari ini bukan semuanya orang ahli. Tapi, mereka adalah orang yang selangkah lebih maju dengan berani memulai. Jadi jangan pesimis lah, jangan gue harus jadi orang ahli dulu baru bisa berbagi. No, hari ini bahwa setiap orang itu bisa menjadi konten kreator, bisa menjadi apa yang dia inginkan, karena medianya sudah begitu sangat mudah. Tidak harus melulu kamu menjadi seorang ahli dulu, tidak melulu kamu menjadi seorang artis dulu, tidak melulu kamu jadi seorang public figure dulu. No, tapi apa yang bisa gue bagi hari ini, kita bagi. Lalu yang ketiga, bikin konten kamu itu bertema, bukan sekedar tren. Nah, jadi kalau kamu mau bikin konten, itu jangan terjebak pada tren. Tapi kamu buat konten yang benang merahnya satu, sama. Jadi kamu bikin konten itu punya benang merah. Benang merah di sini tuh maksudnya punya satu tema yang sama. Ini menghindari kamu bikin konten yang gado-gado tadi, yang tidak punya niche, yang tidak punya tujuan. Itu kalau bisa dihindari. Jadi apalagi kamu bikin konten hanya ikutin tren, wah itu udah deh, pasti capek. Contohnya misalnya begini, kamu bikin konten 30 hari ngonten untuk pemula. Atau misalnya kamu bikin tema begini, 100 hari mindset kreator setiap hari. Ini membuat audiens kamu itu tetap akan stay dan betah, karena nungguin konten berikutnya, konten selanjutnya yang akan kamu buat. Mereka selalu penasaran. Beda cerita kalau misalnya kamu bikin konten, kamu nggak ada benang merahnya. Sekali lagi ini apapun, misalnya kamu bikin konten, temanya adalah tentang vlog ya. Misalnya bikin vlognya adalah 100 hari cara memelihara ikan, 100 hari
cara memelihara ayam, 100 hari cara memelihara kambing, 100 hari jalan-jalan keliling Indonesia. Nah, itu ada sesuatu yang di-value-kan, ada sesuatu yang ditawarkan, ada benang merahnya, sehingga audiens kamu tuh pasti betah dan stay terus karena nungguin cerita berikutnya. Yang keempat, ucapkan value-nya di 10 detik pertama. Penonton itu sebetulnya gini rumusnya teman-teman. Jadi setelah teman-teman bikin hook, kan biasanya kalau bikin konten kan di awalnya udah dikasih hook ya. Tetapi sebisa mungkin ketika teman-teman mau ngejelasin sesuatu itu, di 10 detik pertama itu teman-teman sudah ucapkan value-nya. Karena sebetulnya para penonton kita itu tidak suka yang basa-basi, kecuali storytelling. Karena biasanya storytelling itu kalau langsung to the point itu nggak enak. Dia butuh cerita, butuh bumbu. Tapi kalau di sini kamu sebisa mungkin langsung to the point saja apa yang ingin kamu sampaikan. Misalnya di awal video itu kamu bilang gini, di video ini gue bakal bantu lu. Atau misalnya dengan cara begini, gue jamin di video ini lu bakal dapat insight tentang apa. Jadi si penonton kalau bisa diarahkan di awal, kamu sudah menawarkan value, sudah ucapkan value-nya apa, supaya penonton tidak lari. Lalu yang kelima, kamu itu harus konsisten bikin, bukan konsisten viral. Sekali lagi, viral itu bonus ya. Namanya orang bikin konten, pasti ada yang berhasil, ada yang gagal. Anggaplah setiap konten yang kamu buat itu sebagai ajang latihan. Mungkin konten pertama kamu ditonton 3 orang, 4 orang, 2 orang, 1 orang. Kalau misalnya itu bisa memberikan value yang kuat, gue yakin itu bakal kembali lagi dan akan menciptakan satu fans pertama buat kita. Ingat, brand yang kuat itu lahir dari 1000 konten yang punya value, bukan dari satu video yang viral. Jadi kalau misalnya kamu nggak mau ditinggalkan viewers kamu, nggak mau ditinggalin oleh penonton kamu, ya kamu harus punya brand. Makanya tadi saya bilang, kalau misalnya kamu bikin konten yang nonton cuma 1 orang, tetapi itu adalah fans berat kamu, itu bisa menjadikan konten kamu lebih bernilai buat mereka. Sekarang, kamu harus berpikir bahwa kamu nggak perlu viral untuk jadi konten kreator. Kamu cuma butuh satu hal, nilai yang kamu bawa, value yang kamu bawa, dan keberanian serta konsistensi yang kamu tawarkan. Yang penting adalah istiqomahnya. Jadi mulai sekarang, jangan kejar viral dulu. Kejar value, kejar makna, dan kejar dampaknya. Karena ketika value itu kesampaian, viral itu cuma bonus. Setuju nggak? Kalau kamu setuju, tulis di kolom komentar, gue kejar value dulu. Gue tidak kejar viral. Share video ini ke teman-teman kamu kalau kamu suka, dan kamu bisa like untuk video ini. Dan jangan lupa subscribe biar kamu nggak ketinggalan seri self-improvement kalau kamu bukan siapa-siapa ngonten lah. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kreatif, tetap bertumbuh. Terima kasih semuanya. Salam A Vlog.